Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari jurusan Teknik Informatika. Hari ini kami akan menyampaikan presentasi proyek kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi Voting Berbasis Android. Kami membuat aplikasi ini sebagai solusi praktis untuk pemungutan suara yang bisa dilakukan secara lokal dan tanpa internet. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alwin Artofijaya, lalu ada Ahmad Fergiawan, Effendi Zaluku, Egy Setiawan, Esa Andi Yarizki, dan Muhammad Alifan. Lanjut. Next. Di banyak komunitas kecil seperti organisasi kampus, kelas, atau RT atau RW, proses voting masih dilakukan secara manual. Tulis nama di kertas, dihitung satu persatu. Selain makan waktu, metode ini rawan kesalahan dan kurang transparan. Sementara itu, voting digital memang ada, tapi rata-rata butuh koneksi internet, login, atau infrastruktur server yang rumit. Jadi kami ingin membuat aplikasi voting yang bisa digunakan kapan saja, di mana saja, tanpa harus online. Cukup pakai satu HP Android, voting bisa langsung dilakukan dengan hasil yang real time dan tersimpan. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan penting. Bagaimana membangun aplikasi voting tanpa koneksi internet? Yang kedua, bagaimana menyimpan dan mengelola hasil voting secara aman dan terstruktur. Dan yang ketiga, bagaimana mendesain UI agar mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Dan keempat, bagaimana menjamin validitas dan keamanan data suara. Next. Oke, adapun tujuan dari proyek ini, manfaat dan batasan masalahnya. Yang pertama, tujuan penelitiannya terdiri dari empat, yaitu mengembangkan aplikasi voting Android berbasis Flutter yang dapat berjalan secara offline. Yang kedua, menyediakan fitur pemungutan suara, perhitungan suara, dan penyimpanan hasil secara lokal. Yang ketiga, memungkinkan ekspor hasil voting ke format JSON. Dan adapun manfaat penelitiannya yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, bagi kelompok internal, memudahkan proses voting tanpa perangkat tambahan. Kedua, bagi pengguna, memberikan akses cepat, mudah, dan aman terhadap proses voting. Yang ketiganya, bagi pengembang, studi kasus implementasi Flutter dalam sistem voting secara offline. Dan adapun batasan masalahnya yang terdiri dari lima bagian, yaitu yang pertama aplikasi hanya didukung di platform Android, yang kedua tidak terdapat autentifikasi pengguna atau untuk versi awal, yang ketiga voting dilakukan secara lokal pada suatu perangkat, dan yang keempat data tidak dienkripsi atau untuk versi awal, yang terakhir tidak terintegrasi dengan cloud server. Next. Baik, untuk di tinjauan pustaka atau landasan teori, di sini ada pengembangan aplikasi mobile, menciptakan perangkat lunak untuk smartphone atau tablet. Pendekatan meliputi natif, performa terbaik, dua basis kode, hybrid, teknologi web, cepat, terbatas, dan cross-platform, satu basis kode, efisien. Flutter dipilih untuk efisiensi dan performa mendekati natif. Kemudian bahasa pemrograman yang dipakai itu bahasa pemrograman Dart. Bahasa utama Flutter, fitur type safety, null safety, kompilasi AOT atau GIT. Konkurensi berbasis isolate, ideal untuk pengolahan data asinkron dan penyimpanan lokal. Kemudian framework Flutter, UI open source dari Google untuk antarmuka indah dan responsif dari satu basis kode. Keunggulan Hot Reload, sistem widget kaya, render engines Skia, kompilasi IoT, cocok untuk proyek voting offline first. Selanjutnya ada manajemen state di Flutter dan studi terdahulu. Eh, jadi penting untuk kinerja dan konsistensi UI. Untuk aplikasi offline dibutuhkan mekanisme penyimpanan dan pembaruan state yang efisien. Jadi ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada stateful widget lokal untuk pembaruan data lokal dan dalam satu halaman.
Contohnya tombol voting dan tampilan kandidat yang menggunakan set state. Lalu yang kedua ada share preference untuk state persisten yang menyimpan data penting seperti status voting atau hasil setelah aplikasi ditutup. Data ringan digunakan untuk persistensi sederhana. Strategi ini untuk menjaga keandalan fungsional dan UX tanpa koneksi internet. Nah, kita bisa lihat perbandingan antara aplikasi kami dengan sistem yang sudah ada. Yang pertama dengan sistem voting online pada tahun 2021 yang memerlukan koneksi internet, sedangkan aplikasi kami bisa berjalan tanpa internet. Lalu ada Telegram Poll yang mengharuskan penggunanya login terdahulu, sedangkan aplikasi kami tidak memerlukan login untuk menggunakannya. Lalu ada voting via Google Form. Eh, ini tidak bisa real time di perangkat, tetapi untuk aplikasi kami dapat menampilkan hasil langsung di aplikasi. Penelitian ini menggabungkan mode offline dan arsitektur modular Flutter, menjadikannya praktis, ringan, dan fleksibel. Next. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian Agile Development. Yang pertama ada perencanaan spirit, yaitu tujuannya mengidentifikasi fitur prioritas, batasan waktu, dan sumber daya. Fokus di awal pada antarmuka pengguna UI dasar dan struktur data menggunakan format JSON. Yang keduanya ada desain UI dan struktur data. Kegiatannya perancangan antarmuka dengan tools seperti Figma. Yang selanjutnya fokus definisi struktur data untuk kuis menggunakan JSON agar konsisten. Yang selanjutnya ada implementasi modul, yaitu kegiatan pengembangan aplikasi dengan Flutter. Pendekatan modular, fitur dikembangkan secara terpisah namun saling terintegrasi. Yang selanjutnya, yang keempat ada pengujian fungsional. Kegiatannya pengujian seperti fitur pada perangkat Android PC. Tujuannya yaitu menilai performa, kompatibilitas, dan validasi terhadap file JSON. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Kegiatannya mengevaluasi hasil print dan hasilnya memperbaiki yang dimasukkan ke sprint selanjutnya serta menyesuaikan ide dan kebutuhan pengguna. Baik, next. Oke, selanjutnya ada pembacaan hasil fitur utama dan pengujian. Di fitur utama ini yang diimplementasikan ada 3, yaitu pemilihan kandidat secara online, secara offline, pengguna dapat voting tanpa internet ideal untuk lokasi tanpa sinyal. Yang kedua ada tampilan hasil suara real time, tampilan aplikasi menghitung dan menampilkan suara dan dalam grafik meningkatkan transparansi. Yang ketiga ada penyimpanan hasil voting lokal, yaitu hasil disimpan di memori internal dalam JSON sudah diakses dan didistribusikan. Kemudian ada hasil pengujian dan evaluasi. Yang pertama ada voting tanpa internet, yaitu berjalan dengan baik. Kemudian ada hasil real time, hasilnya adalah akurat. Ketiga ada ekspor JSON, hasilnya juga format yang benar. UI di berbagai layar konsisten, input ganda diblokir. Lanjut, Mas. Ya, untuk kesimpulan dan saran di sini, aplikasi voting internal berbasis Android berhasil dikembangkan sebagai sistem pemungutan suara digital yang ringan, praktis, dan offline. Aplikasi ini memungkinkan pemilih kandidat secara lokal, menampilkan hasil real-time, dan menyimpan data dalam format JSON. Penggunaan Flutter membantu menciptakan antarmuka intuitif dan konsisten, dan dukungan pustaka untuk penyimpanan dan izin Android terbaru. Ini adalah fondasi awal untuk sistem voting yang lebih kompleks. Untuk sarannya, autentikasi pengguna, tambahkan PIN atau kode unik untuk memastikan hanya pengguna berhak yang memilih. Edit kandidat di aplikasi admin dapat menambah atau mengedit kandidat langsung dari UI. Mode multiperangkat, kembangkan sistem voting berbasis jaringan lokal seperti LAN atau Wi-Fi atau Bluetooth. Kemudian pengamanan data, implementasikan enkripsi ringan atau checksum untuk integrasi data. Kemudian ada pengelolaan riwayat voting, simpan riwayat sesi voting
waktu, jumlah pemilih, dan hasil akhir. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan terkait dengan eh, pengembangan aplikasi voting berbasis Android untuk suatu kelompok atau internal. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Di sini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.